Kira-kira dari soal nomor satu ini, ya kan? Apa yang kamu ketahui? W-nya Mm-mm. Kemudian, W W batang, mm-mm. terus angle angle 53 itu, Mm-mm. terus angle tali sama batang, Oke. terus panjang batang belum tahu tapi panggilnya L aja. Hmm. Oke, ini tanya malah tegangan talinya, ya, berarti. Ya. Nah, kira-kira dari sini torsinya ada berapa aja? Dengan tali ke atas jadi Mm-mm. satu, Mm-mm. terus W ke bawah, W batang ke bawah, terus WB ke bawah juga. Jadi tapi juga ada FA NA. Ada masa batangnya juga ya, oh, berarti batangnya diperhitungkan juga ya. Ya. Nah, berarti coba kamu intinya torsi di sini adalah kamu Terus juga harus ada ini kan gaya friction sama gaya hmm, normal termasuk ya, juga kan. ya yang tanya di sini kan terganti tegangan tali nih, tegangan tali. Di sini kan nanti W batang kan. Nah, ini Hmm, W beban. Nah, otomatis kita harus membuat ini kan sigma 2-nya sama dengan 0 ya. ya. Nah, kemudian kamu lihat dulu dia harus tegangan tali dengan panjang talinya itu ya nanti kan kita harus secarakan dia dengan apakah dia sin apa apa sin apa cos gitu kita lihat apakah pokoknya dia harus berbentuk sudut 90 gitu ya. Dia tegak lurus harusnya. Torsinya sama L-nya, panjang lengannya. Paham ya? Hmm. Ya, coba dikerjain dulu. Jonathan bisa kamu coret di situ jaga nggak biar aku arahin juga. Hmm? Kenapa? Kamu coret di whiteboard aja. Ini harus dikasih permission dulu. Iya, udah aku jadikan editor.
TS 100 kan? T-nya 100. Hmm. Kenapa T-nya 100? Soalnya kan F-nya kan 0. Jadi ya W batang sama T harus sama. T apanya yang 0? T total. T totalnya 100. Nah, T itu kan ada di sumbu X dan bisa di sumbu Y juga. Hmm. Iya kan? Dia Ya. ini kan T, ini kalau kita dispersan ke sumbu X, ini T, nah ini ya, ini tegangan tali. Berarti kalau ke sininya TY, ya ini TY, nah ini TY-nya, ini TX-nya, ke sini nanti. Begitupun dengan W pun juga begitu. W-nya kan ada dua tuh, ada W sini kan bisa kelihatan. Nah, jadi kamu harus disperse dulu gaya-gayanya ke sumbu X dan sumbu Y gitu. Coba kerjaan lagi ya. Atau gini aja, kalau misalnya ini kesulitan, kamu coba tulis di buku juga nggak apa-apa, ntar kamu fotoin aja juga nggak apa-apa. Nanti aku tempel. Kesulitan ya nulis di sini ya? Iya rada-rada. Iya, iya, nggak apa. Di buku aja juga nggak apa-apa. Dispersikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Bentar ya, aku belakang dulu. Belajarnya zaman handphone. Sini handphonenya. Ini hotspot. Fokus. Ini. Sudah selesai? Benar? No, masih.
Ini kenapa nggak T 100 kali sin berapa sama T kali T cos aja? Kan sama aja. Bisa juga, sama aja. Kalau mau disperse itu berarti cuma panjang L-nya aja. Bisa juga sama dari sini. Misalnya kamu T-nya, T-nya jadi yang kayak sisanya itu kan. Tapi kan kita nggak tahu apakah dia oke sih 90, tapi kan ini masih ada sudutnya juga. Sudut berseberangan nanti di sini. Oh, berarti sudutnya adalah 53. Kita tuh nggak bisa mendeskripsi sudutnya yang lain. Otomatis mau nggak mau dengan panjang talinya ini, ya, panjang talinya disebutin ya. Nah, 3/5 L ya. Panjang Tapi batang bener kan AB 100. adalah L. Oh, AB itu L berarti. Dan titik pusat massa berada pada 3/5 L gitu. Oh, 3/5 L dari A. Dari A ya. Nah, kemudian massa batangnya 6 kilo. Lalu nah, ini yang tanya tegangan tali. Berarti kan kita disperse-nya sebenarnya itu tegangan talinya ke atas, T-nya ke atas tegangan tali. Nah, karena panjang talinya tuh dianggap tali ini tidak bermassa, ya, tipis kayak gitu, dan dia tidak melihat panjang talinya berapa. Nih, tidak diketahui kan panjang talinya. Nah, panjang talinya nggak diketahui itu. Berarti kalau panjang talinya nggak diketahui, ya udah ada kemungkinan dia ini T-nya ini ke atas itu hanya eh, T ke atas T sin ya. Tegangan tali di sini. Ini kan 23. 53 berarti T dari 35 ya. Sisanya ini. Sudah berseberangan kan dia ya? Ya. Ya kan? Nah, begitu. Tapi T-nya bener 100 kan? T-nya? Kamu cuma ngelihat dari sini aja. Oh, berarti sigma FY-nya aja gitu. T-nya. Jadi kayak gini dong. Apa? Kayak gini. Iya, kan sigma FY-nya yang ini juga W ini kan juga mempengaruhi. W batang. W-nya ini W dua-duanya. Makanya dia tuh ngelihatnya adalah dari torsi. Tapi gaya normal itu kan?
gaya normal nggak ikut karena kita anggap yang awal, yang pertama anggap yang A ini titik porosnya. Tapi kalau frictionnya enggak. Apa? Friction enggak, friction batang. Tetap ikut. Di sini cuman gaya ya. Ya gayanya yang ditorsi itu cuman W batang yang di sini. Terus sama tegangan tali yang di sini sama WB. Sedangkan yang di sini karena kita anggap titik porosnya A yang pertama. Nanti kalau dan gaya engsel di A, maksudnya gaya engsel itu berarti gaya normal kan nanti sini. Baru jangan membuat A ini jadi ininya jadi apa? Jadi titik porosnya. Kalau dia jadi titik porosnya, kita nggak bisa menghitung gaya di A. Kita anggap gaya yang di tempat lain titik porosnya. Misalnya. Paham ya? Kenapa T-nya C53? Soalnya kan ini kan FY yang ke atas. Ini kan FY sama dengan 0. Tapi kan di sini ada sudut 23 derajat yang membelahnya. Ya kan gini. Paham sih, emang ini maksudnya sudut ini kan di sini 53. Tapi di sini kan di belahnya. Tuh, di sini kan T. Di sini 53. Otomatis kalau sini 23, ya berarti 53 kurang 23, ini sudut T-nya nanti. Sudut ini kan yang kamu mau tuh. Sudut alfa ini. Ini kan Jadi sudut alfa. sin 30 dong. C30 dia jadinya.
Jadi T 200 ya. Oke, coba ya. Di sini yang pertama kan kamu tadi nganggap di sini T-nya. Otomatis ini sisanya 30 ya. 30 derajat T-nya. Sedangkan untuk T-nya 30 derajat berarti T sin 30. T-nya. Untuk yang ini WB dan ini porosnya di A. Kalau misalnya porosnya di A, maka sigmatonya sigmato A itu sama dengan 0. Kalau kita hitung gaya dari A, itu kan di sini ada W dari AB, batang AB. Panjang batang AB itu kita simbolkan dengan WAB dikali dengan, kalau torsi kan dikali dengan panjang lengannya. Ternyata dia bilang pusat masanya berada di 3/5 L dari panjang panjang batangnya. Ya, ini L. Panjang batangnya L berarti 3/5 L. Anggapnya di sini gitu. Jadi dikali dengan 3/5 L. 3/5 L. Nah, tapi 3/5 L ini tidak tegak lurus, dia harus membentuk sudut lagi. Nah, karena kan tadi ingat kan yang saya bilang, Jonathan dia harus membentuk 90. Kalau W-nya kayak gini ke bawah, maka kalau misalnya L-nya seperti ini, dia tidak tegak lurus. Otomatis kita harus membentuknya seperti ini, L-nya. Nah, karena di sini 3/5 L, di sini sudutnya adalah 53, berarti adalah 3/5 L cos. Ya enggak? Berarti dikali 3/5 L cos dari 53. Sampai sini paham? Ya. Paham ya? Ya. Begitu pun juga dengan WB ini. Yang WB ini, berarti kan ini ditambah ya. Ditambah. Ini WB dikali dengan panjang dari ini. Nah, panjang dari AB ini kan L. Ya kan panjang AB-nya L. Berarti dia L kali sama cos 53 juga. Sin, sorry ya. Kan cos ini sin. Karena dia depan sudut 53. Nih, sorry. Sin 53 dan ini juga L sin 53. Sama dengan, nah, yang ini kita dapatinnya, oh dia adalah T sin 30. Untuk apa? Untuk ke atas. Kan nanti dia harus bentuknya, kamu udah paham nih. Dia harus T-nya bentuknya kayak gini. Dan bentuk T ini adalah T sin 30. Sedangkan untuk seperti ininya, ya, kan tadi ingat, porosnya di A. Lagi-lagi porosnya di A. Maka panjang lengannya haruslah dari A hitungnya. Sama, dia adalah L sin 53. Sampai sini paham nggak? Bentuk 90-nya. Torsi itu paham? Ya. Nah, jadi rumusnya itu ada persamaannya yang ini. Nanti itu dapatnya adalah WAB 3/5 L sin 53 derajat tambah WB, berat bebannya, dikali L sin 53 derajat sama dengan T. Ya, sama dengan T. Karena T sendiri yang ke atas, yang WB ini W batang maupun WB ini juga ke bawah. T sin 30 derajat dikali dengan ini L sin 53 derajat. Itu persamaannya. Kamu masukkan nilainya, baru dapat nilai T itu berapa. Gitu. Bisa dipahami ya? Ribet nggak? Tapi L-nya disilang semua kan? Apa? L-nya dihilangin semua Of kan? course, L-nya hilang. Dengan demikian, nggak mungkin dia menghilang adanya variabel L. Otomatis kalau nggak dihilangin, L-nya pasti diketahui. Nah, di sini kita harus pola analisanya sampai ke sana. Nah, coba masukin dulu nilainya.
Udah. Udah ketemu? Belum. Satu 52. Berapa? 152. Nah, berarti itu kayaknya sekitar 152 Newton. Nah, itu harus disesuaikan lagi. Nah, kemudian kalau bilang gaya engsel di A, mungkin maksud dia tuh gaya engsel ini gaya normal kali ya? Gaya normal ya? Ya, gaya normal ke kanan. Nah, gaya normalnya ke kanan. Kalau gaya normalnya ke kanan, otomatis ini kita tidak boleh menganggap A ini sebagai porosnya. Nah, coba kamu anggap yang W ini yang sebagai porosnya. Jadi pertimbangan kamu itu adalah ya, jadi pertimbangan kamu adalah ini cuman adanya tegangan tali yang ini yang berpengaruh sama Iya. WB sama gaya normal aja, N aja. Nah, Bisa dicoba. ada ini
Nggak ada Bayar pengaruhnya sama W. Karena ingat, ya, torsi itu, Jona, kalau satu aja kita anggap jadikan poros, maka dia nggak mungkin dihitung. Kayak tadi, kita nggak mungkin menghitung gaya normal. Karena kita anggap yang awal, A ini sebagai poros, maka sigma tuh A. Gitu. Paham ya? Hmm. Kalau misalnya yang W-nya jadikan poros, maka W ini nggak mungkin dihitung torsinya. Otomatis kita cuma ngitung panjang lengan dari W ke A dan dari W ke B. Mau coba dulu? Gimana? Ya, coba silakan. Gimana analisanya? Ada Ini T cos. apanya? Ya, ya cos. Berarti N dikali cos 53, ya kan? Gitu dia. Tapi panjang A ke B ke W itu berapa gitu. Kan tadi udah dikasih tahu ya. Pas pusat masanya yang kalau berada dari A itu 3/5 L. Nah, berarti itu panjang lengannya 3/5 L. Ini cari apa? Dari apa? Ini cari apa? Gaya normal kan? Gaya normal ya. Ingat torsi itu kuncinya satu aja. Kalau kamu memahamin dua kunci yang di momen torsi ini, pertama torsi itu zona, torsi itu lihat porosnya, porosnya di mana. Yang kedua, torsi itu adalah harus membentuk sudut yang 90 derajat atau tegak lurus. Kuncinya itu aja. Kalau kamu udah paham tegak lurusnya di mana sebagainya, tinggal main-mainin aja itunya, gayanya, lengannya yang mana gitu. Kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Tadi udah dicatat belum?
W termasuk ini nggak gaya X? Ingat, udah dibilang tadi porosnya di mana? Di A. Enggak. Benar. Kalau porosnya di A, gimana bisa kamu mencari nilai N? Pasti belum masuk nih. eh, apa yang aku udah sampaikan tadi. Ada dua pola, ya. Ada dua pola untuk penentuan dari torsi. Yang pertama adalah dia harus membentuk tegak lurus alias 90 derajat antara gaya dan juga lengan gayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, penentuan porosnya. Ya, hati-hati kalau kita penentuan poros ini. Jadi kayak tadi, yang pertama, ketika kita menentukan tegangan tali T tadi, kenapa aku menempatkannya di, ya, menempatkannya bukan porosnya di W, yang W batang. Kenapa? Karena kalau aku menempatkannya di W batang, otomatis gaya normalnya kehitung. Sedangkan kita nggak tahu berapa nilai gaya normalnya. Kan gaya normalnya di A. Paham nggak? Kalau aku nempatin porosnya di A untuk pertama kali gaya untuk mencari tegangan tali, itu adalah opsi paling tepat. Kenapa paling tepat? Karena gaya normalnya nggak kehitung. Kalau kita nentuin porosnya di A, gaya di A itu nggak kehitung sebagai momen inersia atau torsi. Itu kuncinya di situ. Otomatis ini, kan tadi sudah saya bilang, untuk yang pertama, untuk menentukan tegangan tali T, porosnya di A. Tapi untuk menentukan gaya normal atau gaya engsel yang di A ini, itu nggak bisa kita tempatkan porosnya di A. Nggak kehitung nanti jadinya dia. Ya, jadinya dia harus di mana, Kak? Harus di W letaknya. Di W ini. Kan ini batang nih. Nah, ini batang. Kita anggap ini batang. Kan batang ini punya massa tadi dibilangnya. Ada W-nya di sini. Nah, kita anggap sekarang untuk situasi kedua, itu W ini jadi poros. Otomatis W-nya nggak ikut. Kan gitu. W batangnya nggak ikut, nggak usah dilibatin. Cukup apa aja? Cukup gayanya apa? Yang pertama adalah gaya normal dari NA. Gaya normal A. Terus apalagi? WB. Itu cuma yang berpengaruh. Karena dia punya lengan gaya atau punya jarak, ya. Dari A, kita anggap di sini O, titik O. Ya, kan berarti kan di sini AO ini ada lengannya, ada jaraknya, BO juga ada, ya kan? Itu. Titik porosnya. Nah, otomatis tetap tiga gaya, yaitu ada gaya tegangan tali T. Tadi T udah dapat kan tegangan talinya? Gaya tegangan tali berpengaruh, gaya WB yang ini berpengaruh, dan gaya NA berpengaruh. Yang nggak pengaruh apa? Cuman gaya berat batangnya aja, karena kita anggap dia poros. Itu doang. Jadi penting penganalogikan seperti itu. Paham ya? Coba ulang. Paham nggak? Kalau nggak aku ulang lagi. Ya.
Udah? Belum. Tapi tekos ada. Iya, T-nya masih sama kok. Tetap T sin 30. Dia tetap T sin 30. Cuman penentuan lengannya aja. Tekosnya nggak ada. Apa? Tekos nggak ada. Nggak ada dong. Kan masih sama kayak tadi T-nya. Udah. Jadi gambarnya sama. Cuman bedanya lengannya aja. Oke, coba. Aku pengen lihat analisamu gimana. Aku buat sebelah ya. Pertama, otomatis kita anggap di sini W tadi ya. Ini titik O-nya. Ini tegangan tali ke atas yang tadi T sin 30 ya. T sin 30. Ini WB. Kemudian ini NA. Ya. Panjang OA atau bisa bilang AB ya. Panjang pusat massa ya dari O ke A itu sendiri ada di soal. Nih, kalau kamu baca. Dan titik pusat massa berada 3/5 dari A. Berarti dari A ke O ini adalah 3/5. Maka OA-nya 3/5. Sampai sini paham? Nah, otomatis kalau OB-nya berapa? Nilai OB-nya? Kalau OA-nya 3/5, OB-nya adalah? OB-nya adalah 2/5. Iya, 2/5 L benar. Nah,
Kenapa ada hubungan OA dan OB? Biar di sini ketika jadikan poros, ya, lengannya udah kita tahu, tinggal penentuan sudut sin-sinnya aja, ya kan? Otomatis ini, ya, untuk T sin 30 dan WB itu lengannya yang ini. Aku ubah warna. Kan otomatis dia harus membentuk sudut 90 derajat. Itu aja kuncinya. Nah, lengannya yang ini. Nah, yang ini adalah OB sin W berapa nih? Tadi kan dia ini. Nah, iya. Kan ini sin ya. Sin 53 kan dia. Ini sudutnya 53. Berarti kan karena depan sudut berarti OB sin 53. Nah, OB-nya adalah 2/5. Berarti 2/5 sin 2/5 L sin 53. Itu lengan untuk yang WB dan juga T sin 30. Paham? Karena ini kan sudutnya 90 nih. Ini membentuk 90. Ini juga membentuk 90 nantinya. Paham, Jonathan? Ya. Nah, sedangkan NA ini kita lengannya yang mana? Lengannya yang ini. Otomatis sama lengannya ini juga. Nah, ya sama ya membentuk ini. Nah, ternyata lengannya bukan ini. Aku salah analisa nih. Karena kan NA-nya ke kanan ya, kamu bilang tadi ya. NA-nya ke kanan, otomatis lengannya yang ini dong. Kalau dia ke sini, ke kanan, NA, maka lengannya harus bentuknya kayak gini. Biar dia 90 derajat, tegak lurus. Berarti yang ini proyeksinya. Otomatis OA cos 53. Yang ini lengannya. Lengan untuk yang NA, lengannya itu adalah OA cos 53. Sampai sini paham? Ya. Nah, penggunaan torsi berarti ingat tadi udah semua ya. Kita sudah semua menggunakan sifat-sifat torsi. Yang pertama penentuan poros udah. Porosnya di W batang. Kemudian udah semua membentuk 90 derajat. Kita tinggal melihat yang mana searah jarum jam. Nah, alias kalau searah jarum jam positif. Kemungkinan searah jarum jam ini adalah NA dan juga WB. Ini karena dia ke bawah, ini ke bawah, ini ke kanan, ini ke atas. Nah, kan kalau ke atas itu berlawanan, kalau ke bawah itu positif, kayak gitu, badan ke kanan. Nah, gitu. Jadi otomatis kalau begitu kita bisa buat, kalau misalnya ini persamaannya adalah sigma to yang berada di O sama dengan 0. Nah, jadi adalah NA dulu nih. NA dikali dengan OA cos 53, ya kan? OA cos 53 ditambah, ya kan masih yang positif ya. Yang ini WB, yang ini OB sin 53. Nah, kalau kita udah paham, enak, mudah. Kemudian yang dikurang, ya kan? Ini dikurang nih, dikurang T. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah jarum jam. T sin 30 OB sin 53 sama dengan 0. Nah, kalau selesai, nanti kita dapatinlah bahwasanya NA OA cos 53 itu tadi dapatnya di sini 3/5 ya. 3/5 L cos 53 derajat ditambah WB-nya 40 ya. Ya. 40 kali dengan OB sin 53. OB sin 53 kan 2/5 L sin 53 sama dengan T sin 30. Artinya T-nya tadi berapa? 152 ya? 152 ya. Nah, 152 dikali sin 30 pun setengah, ya kan? OB sin 53. OB-nya berarti 2/5
L sin 53. Nah, tinggal kita cari. L-nya udah otomatis udah bisa dicoret. Karena semua L-nya sama. Nah, tinggal dicari NA. Cos 53 berapa? Cos 53 itu 0,6 ya. Iya. Berarti NA kali 0, 3/5 kali 0,6 itu sama-sama. 3/5 kan 0,6 juga ya. Iya. Nah, 0,6 kali 0,6. Jadinya kan 0,36. Ya kan? 0,36 ditambah 40 kali 2/5. Jadinya kan ini berapa tuh? 16 ya? Bagi 2 16 ya. 16 kali sin 53 tadi 0,6. Sama dengan 152 bagi 2. Itu kan sekitar berapa? 76 ya, 76 kali 2 bagi 5 kayak gitu. Ini bisa dicoret ya. 152 bagi 5 aja. Tinggal 152 bagi 5 kali sin 53. Sin 53 kan 3/5 juga. Jadi 152 kali per 5 kali 3/5. Nah, carilah tuh 16 kali 0,6 berapa. Sederhana kan? Dan tuh dapat tuh. Cari dulu ya. Ya. Baru dibagi dengan 0,36 nanti. Dikurangi dulu ya. Hmm. ,226,6,7. 220